Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Nomor 1. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan penduduk pribumi adalah A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Supomo, D. A.A. Maramis, E. Raden Panji Suroso. Ayo yang mana? Iya, yang E. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakil ketua Ichi Bangase Yoshio, ya, ini orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. Oke, nomor 2. Ketua BPUPKI adalah A. Rajiman Wedyo Diningrat, B. Muhammad Yamin, C. Soekarno, D. Muhammad Hatta, E. Sultan Hamid. Ya, tadi yang nomor 1 tadi apa? Ya, yang A. Nah, pembahasannya sama ya seperti nomor 1. Oke, langsung kita lewati ke nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Sultan Hamid II, C. Muhammad Hatta, D. Abi Kusno Cokro Suyoso, E. Agus Salim. Yuk yang mana? Oke, yang B. Anggota panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Oke, sekarang nomor 4. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban negara bagi setiap warga negara kecuali A. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, D. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Ya, yang D. Nah, ini tentang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, UU RI nomor 20 tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, langsung ke nomor 5. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah, ya tadi di soal sebelumnya sudah ada ya, Hirohito, A. Hirohito, B. Masuda Toyohiko, C. Ichi Bangase Yoshio, D. Kabashima, E. Sakai Oba. Ya, yang mana? Yang C. Betul sekali. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Tumenggung Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedyo Diningrat, ya, pembahasannya sama dengan wakil ketua Ichi Bangase Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Oke, sekarang ke nomor 6. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea A1, B2, C3, D4, E5. Iya, yang mana? Yang D, alinea keempat. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 dijelaskan
Cita-cita yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi inti pertanyaan ini adalah cita-cita bangsa. Oke, nomor 7. Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa kelima prinsip calon dasar negara bisa diperas lagi menjadi trisila, yaitu A. Ketuhanan, kerakyatan, keadilan. B. Sosionasionalisme, sosio-kerakyatan, sosio-ketuhanan. C. Keadilan, persatuan kerakyatan. D. Sosio-keadilan, permusyawaratan, sosio-ketuhanan. E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ayo yang mana? Iya, yang E. Trisila yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ya, kalau ekasila itu ada gotong royong. Masih bisa diperas lagi jadi gotong royong. Oke, nomor 8. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia adalah A. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. C. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. E. Sosionasionalisme, kerakyatan, ketuhanan. Ya, masih ingat? Ya, yang B. Bangsa Indonesia ini nasionalisme ya. Nah, intinya itu di situ. Oke. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usul calon dasar negara yaitu 1. Nasionalisme, kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme, peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, nomor 9. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka A. RUU tersebut tidak dapat digunakan. B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan. C. RUU tersebut batal demi hukum. D. DPR meminta Presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut. E. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya. Ya, yang mana? Yang B. Nah, itu ya. RUU yang tidak kunjung disahkan oleh Presiden selama 30 hari setelah disetujui, maka RUU tersebut sah ya menjadi UU dan harus diundangkan. Oke, nomor 10. Yang menjadi alasan yuridis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah karena A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. E. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya. Yang A ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai.
Nomor 11. Yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah: A. Merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. B. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. C. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan kerja yang diajukan dengan mutlak. D. Dasarnya bukan keyakinan ideologis kelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. E. Menolak adanya pengaruh yang datang dari luar dan menolak perubahan. Apa? Ya, yang D. Ini ideologi terbuka. Musyawarah merupakan salah satu ciri ideologi terbuka, karena dengan adanya musyawarah menandakan ideologi tersebut mau menerima masukan untuk memperbaiki lagi, serta agar tidak tertinggal zaman tentunya, tanpa mengubah nilai pokok yang ada di dalamnya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 12. Bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, E. Efisien. Iya, yang C. Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa nilai dasar masih hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Nomor 13. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang areal dasar negara tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan identitas bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, E semua salah. Ya, yang mana? Yang D ya. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan simbol bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Selanjutnya nomor 14. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3 adalah: A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. B. Menunjukkan kebijakan logis dalam Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memasukkan bahasa kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang termasuk segenap bangsa Indonesia. E. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar pemusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. Ingat Gama Pattua ya. Gama Pattua 3, 5, 4 tua ini alinea ke-1, ini alinea ke-2, ini alinea ke-3, ini alinea ke-5, ke-4 ya. Gama Pattua.
Maksudnya apa? Pokok pikirannya. Nah, alinea ketiga itu Pancasila keempat. Kita cari yang mana? Iya, yang E ya. Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatannya, permusyawaratan perwakilannya. Arti kandungan hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan dari sila keempat. Nomor 15. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang termasuk segenap bangsa Indonesia merupakan kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, E semua salah. Ya, yang mana? Gamma 4, 2. Nah, kalau persatuan itu sila keberapa? Sila ketiga, yaitu 3 ini. 3, 5, 4, 1, 2 ini alinea ke-1, alinea ke-2, alinea ke-3, ini alinea ke-4. 1 dan 2 ini alinea ke-4. Jadi gamma 4, 2. Jadi yang ketiga ini alinea ke-1. Sila ketiga itu kan persatuan dan kesatuan. Jadi yang ke-1, yang A. Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti kandungannya, pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, kandungan pada pokok pertama adalah negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang termasuk segenap bangsa Indonesia, dan dengan demikian pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila. Jadi, yang ke-1, alinea ke-1. Benar yang A ya. Oke, nomor 16. Organisasi kerjasama ekonomi di wilayah Asia Tenggara adalah A. ASEAN, B. OPEC, C. APEC, D. AFTA. Yang mana? Ya, yang D ya. Ini AFTA ini yang untuk ekonominya. Kalau ASEAN-nya itu organisasi negara-negara ASEAN di bagian sosial budaya dan ekonomi. Nah, AFTA ini khusus ekonominya, yaitu Free Trade Area, bebas, kawasan perdagangan bebas ASEAN, organisasi yang didirikan pada saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuannya untuk menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Jawaban yang tepatnya betul yang D. AFTA. 17. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui Southeast Asia Games, SEA Games, merupakan bentuk kerjasama antar ruang ASEAN di bidang A. Politik, sosial budaya, ekonomi, D. Keamanan. ASEAN itu kerjasama sosial budaya dan ekonomi. Jadi yang mana pesta olahraga ini? Ya, yang B yang tepat ya. Setiap negara anggota ASEAN berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama antar negara-negara anggota dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya di ASEAN adalah penyelenggaraan SEA Games setiap 2 tahun sekali. Jawaban yang tepat adalah B.
Nomor 18. Adanya MEA, Masyarakat Ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN, memberikan dampak bagi kehidupan negara-negara yang ada di ASEAN. Bagi negara yang belum siap menghadapi MEA, maka salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah angka pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya MEA tersebut adalah: A. Menggunakan robot untuk meningkatkan produktivitas industri. B. Memudahkan visa kerja untuk tenaga kerja asing. C. Menarik tenaga ahli asing untuk bekerja di Indonesia. D. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduknya. Ya, yang paling tepat yang mana? Tentunya yang D, ya, meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduknya. Sudah bisa dinalar ya kalau soal-soal seperti ini. MEA ini Masyarakat Ekonomi ASEAN. Keberadaan MEA merupakan salah satu bentuk interaksi antar ruang di wilayah ASEAN. Adanya MEA ini menuntut negara-negara di ASEAN untuk memiliki daya saing yang tinggi. MEA dapat membawa dampak-dampak baik maupun buruk bagi negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah dapat meningkatkan angka pengangguran. Langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah peningkatan angka pengangguran akibat MEA adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, kesehatan penduduknya, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar penduduk Indonesia siap dan mampu untuk berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara lain dalam MEA. Jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya nomor 19. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 adalah: A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang A ini Muhammad Yamin, ya, yang A ini. Ini Muhammad Yamin. Ini tanggal 29 Mei. B. Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial. C. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. D. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Ini Insinyur Soekarno, ya. Seperti tadi. E. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, ketuhanan yang Maha Esa. Yuk, yang mana? Yang C. Ya, Supomo itu yang C. Hasil jawaban C, ya. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Ya, betul yang C. Ini Insinyur Soekarno, ini Muhammad Yamin. Oke, nomor 20. Berikut ini adalah tujuan Indonesia mengikuti AFTA, yaitu: A. Mengadakan perjanjian ekstradisi terhadap seluruh anggota ASEAN. B. Saling menanamkan investasi di wilayah negara ASEAN. C. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia. D. Menghapus semua biaya administrasi ekspor dan impor dari negara ASEAN. E. Membentuk badan keuangan untuk wilayah ASEAN. Ya, yang mana yang tepat? Yang paling tepat adalah yang C. ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Tujuannya adalah sebagai berikut:
A. Menarik daya saing ASEAN sebagai basis produksi alam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN. B. Menarik investasi asing langsung ke ASEAN ya, dalam pasar dunia, itu yang C. Oke, selanjutnya nomor 21. Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenaga kerjaan dan perburuan adalah A. WHO, ini kesehatan ya, B. UNESCO, C. ASEAN, D. ILO, E. UNHCR ya, yang paling tepat ya, yang ILO ya. Ini tenaga kerja itu ILO. Lebih jelasnya kita buka pembahasannya. WHO bergerak di bidang kesehatan, UNESCO ini bergerak di bidang pendidikan, UNHCR bergerak di bidang kemanusiaan, ILO International Labour Organization di bidang perburuan, dan ASEAN ini ya, organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Oke, yang D ya, ILO. Nomor 22. Di dalam kehidupan, seseorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah A. Ing Ngarso Sung Tulodo, B. Ing Madyo Mangunkarso, C. Tuturi Handayani, D. Demokrasi Pancasila, E. Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana Handayani itu mendorong, itu Handayani itu mendorong. Nah, jadi jawabannya ya C. Arti Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah atau antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Sehingga pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah Tuturi Handayani, itu yang C. Nomor 23. Yang bukan merupakan pelopor terbentuknya ASEAN dalam deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah A. Haji Adam Malik dari Indonesia, B. Tuan Abdul Zakir dari Malaysia, C. Sri Raja Ratman dari Singapura, D. Narcisco Ramos dari Filipina, E. Tonat Koman dari Thailand. Yang mana ini yang bukan yang B ya, ini sebenarnya namanya adalah Tun Abdul Razak, bukan Abdul Zakir. Ya, pelopor terbentuknya ASEAN dalam deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah Haji Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak, ya, itu tadi Abdul Zakir, salah ya, dari Malaysia, Sri Raja Ratman dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, Tanat Koman dari Thailand. Nomor 24. Supomo memberikan usulan dasar negara pada tanggal A. 28 Mei 1945, B. 29 Mei 1945, C. 30 Mei 1945, D. 31 Mei 1945, E. 1 Juni 1945. Yang mana tadi? Ya, yang D. Yang B ini Muhammad Yamin. Yang ini Insinyur Soekarno. Yang E Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara
dalam sidang pertama PPUPKI Muhammad Yamin 29 Mei 1945, Supomo 31 Mei 1945, Soekarno 1 Juni 1945. Jadi benar yang D. Nomor 25. ASEAN didirikan pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 28 Mei 1950, C. 8 Agustus 1967, D. 8 September 1983, E. 18 Desember 1988. Ya, yang C. Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 oleh 5 negara. Indonesia itu diwakili Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Filipina Narsiko Ramos, Singapura Sri Raja Ratnam, ya, Thailand Tanat Koman, ya, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sekarang nomor 26. Panitia 9 beranggotakan 9 orang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islam. Berikut ini yang bukan merupakan golongan Islam adalah A. Haji Agus Salim, B. Muhammad Yamin, C. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim, D. Abi Kusno Cokro Suyoso, E. Abdul Kahar Muzakir. Yang mana? Ya, yang B ini ya, Muhammad Yamin ini golongan nasionalis. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Anggota panitia 9 itu 1. Soekarno ini ketua, 2. Muhammad Hatta ini nasionalis, 3. Ahmad Subarjo itu nasionalis, 4. Muhammad Yamin nasionalis, 5. A.A. Maramis juga nasionalis, 6. Haji Agus Salim itu Islam, 7. Kiai Haji Wahid Hasyim juga golongan Islam, Abi Kusno Cokro Suyoso juga golongan Islam, Abdul Kahar Muzakir juga golongan Islam. Jadi, ini perlu dipahami karena di FRSKB guru kelas ada materi tentang panitia 9. Nomor 27. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila adalah A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, sila kedua ini kan tentang kemanusiaan. Yang mana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ini tidak menggunakan hak milik, ini sila kelima ya. Tidak memaksakan suatu agama, keagamaan jelas sila ke-1. Memajukan pergaulan, nah ini sila ketiga. 4 ini sila yang E ini sila ke-4. Sila ke-4 ya. Sudah sekali. Ya, kita buka dulu pembahasannya. Ya. Ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR 1998 itu butir-butir Pancasila. Nomor 28. Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam hak asasi manusia PBB yang diakui sejak tanggal A. 14 Juli 1946, B. 14 Juli 1948,
C. 10 Desember 1946, D. 10 Desember 1948, E. 25 Desember 1948. Ayo, yang mana? Yang manakah? Ya, yang D. Deklarasi Universal HAM, ya, itu kan bahasa Indonesianya Universal Declaration of Human Rights, adalah instrumen internasional pertama yang mengatur hak asasi manusia secara komprehensif karena menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebebasan fundamental warga negaranya. Deklarasi tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusinya nomor 217A3 pada tanggal 10 Desember 1948. Ini nomor 29. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia digunakan sebagai standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. B. Perjanjian yang mengikat secara yuridis. C. Perjanjian yang harus ditaati oleh semua warga negara. D. Syarat dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat. E. Satu-satunya pedoman hak asasi di dunia yang tidak boleh diganggu gugat. Deklarasi ini digunakan sebagai apa? Deklarasi asasi manusia. Yang paling tepat adalah yang A, ya. Yang perlu diingat itu ini tidak mempunyai kekuatan mengikat memang secara hukum. Yang A. Pembahasan yang A. Salah satu kelemahan di dalam usaha untuk menegakkan kebebasan beragama dan hak-hak lain yang diatur di dalam Deklarasi Universal HAM adalah sifatnya yang tidak mengikat. Misalnya Deklarasi Universal HAM dan pendapat dari Majelis Umum PBB sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menerjemahkan dan menjelaskan aturan pasal tersebut tidak mengikat negara-negara yang menandatangani deklarasi. Itu kelemahannya. Yang A. Nomor 30. Dasar Hukum UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah A. Pasal 1 Ayat 2, Pasal 10, Pasal 17 Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 18 Ayat 5, Pasal 29 Ayat 1, Pasal 30 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 26 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 23 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang mana? Kesejahteraan sosial. Iya, yang D. Lebih lengkapnya kita buka pembahasannya. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28H Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi ini dimulai dari yang perlu kita garis bawahi, yang perlu dihafalkan ini mulai pasal ini ya. Ini kalian buka ya teman-teman, isinya dari pasal ini yang saya garis bawah ini. Pasal 23 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 20 ini sampai pasal 34. Ini tidak perlu. Ini yang membuat, ini lebih kepada yang membuat undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Nah, kalau kesejahteraan sosial itu ini, sekarang kalau UU Jaminan Sosial, ada lagi UU Jaminan Sosial. UU Jaminan Sosial
itu nomor 40 ya, lebih gampangnya begini, tahun 2004 ini juga perlu dihafalkan karena juga muncul dalam FR yang sudah dibagikan oleh kakak kita yang sudah melewati SKB Guru SD tahun 2018 bulan Desember. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.